Kenapa kadang anak kecil itu tahu dan melihat hal gaib, tapi setelah dewasa mereka tak melihat? Manusia itu mempunyai mata lahir dan mata batin. Mata lahir atau mata batin sebenarnya tak beda dengan kerja mata lahir. Sebagaimana lahir kita, batin kita semua juga punya indera lahir, dari pendengaran, penglihatan, dan lain-lain. Kalau mata atau telinga lahir tidak mendengar atau melihat karena dikotori oleh kotoran lahir, misal mata dihalangi oleh tembok, atau debu masuk ke mata, atau jari dicolokkan ke mata, atau tangan kita tutupkan ke mata, maka mata tidak bisa melihat. Mata batin kita juga akan tak bisa melihat jika dikenai kotoran yang bersifat batin, yang bersifat bukan jasad, tapi ruhani, dan ada yang bersifat permanen, ada yang bersifat sementara. Seperti mata lahir kok kena penyakit, misal mata meledak, atau keluar matanya, atau minus, itu bersifat permanen, karena sebab yang menjadikan tak bisa melihat secara total. Ada juga yang tak bisa melihat yang bersifat sementara seperti mata yang ditutup dengan tapak tangan atau tak melihat karena kemasukan debu, atau mata terpejam. Mata batin juga sama tak bisa melihat, jika ada kotoran bersifat batin, dan ada yang bersifat permanen, seperti melakukan kesalahan, memakan barang haram. Sementara kotoran yang bersifat sementara itu seperti melakukan dosa-dosa. Dosa-dosa itu akan menutupi mata batin kita, sebagaimana debu menutup penglihatan mata. Jika dosa-dosa dilakukan berulang-ulang itu umpama debu sebanyak truk menutup mata kita, dan tak bisa dibukalah mata. Debu yang paling dalam menutup itu dosa dari yang bersifat batin, seperti ujub, iri, dengki, sombong, takabur, gibah, itu menumpuk dan menumpuk. Jangan heran kalau membaca kadang sikap, perilaku, atau pendapat orang itu sangat buruknya, atau melihat apa juga yang dilakukan itu begitu buruknya, apa juga yang dilakukan pasti menyakiti orang lain, karena apa yang dilakukan dengan mata tertutup. Nyetir mobil dengan mata tertutup pasti akan membahayakan orang lain, berjalan dengan mata tertutup juga jalannya akan ngawur. Jadi jika ada komentar yang selalu buruk dari orang tersebut, atau tulisan atau pendapat, atau apa saja kok selalu jelek, itu tanda mata batin orang itu buta, telinganya tuli, kepahamannya tertutup. Jika ada sopir angkot lewat, dengan mata buta, sebaiknya jangan ikut naik mobilnya. Jika ada orang yang mengomentarimu, yang memberikan pendapatnya padamu dengan mata yang buta, dengan telinga yang tuli, sebaiknya hindari, jangan ikut naik mobilnya, sebab pasti kamu akan disusahkan oleh orang itu. Lalu bagaimana jika kita sendiri yang mata batinnya kemasukan debu, dan mata tertutup debu sebanyak trek gandengan, karena dosa di masa lalu, sehingga melihatnya selalu salah, karena melihat dengan mata terpejam. Cara satu-satunya adalah membersihkan mata batin itu dengan taubat, dan tak bosan membersihkan sehingga mata batin menjadi terang benderang. Hal yang seharusnya dilihat dengan batin kita akan terlihat, sebagaimana sesuatu yang terlihat oleh mata lahir kita, sehingga kita bisa membedakan benda apa saja. Sehingga tak salah makan dengan gelas, minum dengan piring, tak salah jalan dengan kaki, dan memegang dengan tangan, tak salah makai baju lelaki untuk lelaki, dan makai baju perempuan untuk perempuan.
Mata batin atau mata ruhani. Orang sering banyak salah mengerti dengan istilah mata batin atau mata ruhani, sehingga apa saja yang bisa dilihat secara gaib disebut mata batin. Sebenarnya bukan begitu, ini perlu dipahami agar tidak menjadi kesalahan yang fatal. Bukan fatal di dunia ini, tapi di akhirat nanti. Orang umum selalu menyebut apa saja yang bisa dilihat secara gaib itu dinamakan mata batin, padahal tidak begitu. Seorang sekali berwali saja belum tentu punya mata batin atau mata ruhani. Mata ruhani itu mata ruh kita, dan tak akan bisa membukanya kecuali orang yang menguasai atau diberi kedudukan oleh Allah di alam ruh. Jika kamu punya kedudukan di alam ruh atau seseorang itu memiliki kedudukan di alam ruh, maka malaikat Israfil sendiri jika bertemu akan melakukan hormat karena kedudukan orang itu. Jadi, tidak asal orang itu bisa membuka mata batin atau mata ruhani. Kok semisal ada orang yang bisa membuka mata batin. Ingat, tidak semua hal yang bisa melihat suatu gaib itu dinamakan mata batin atau mata ruhani. Melihat gaib itu ada dinamakan teropong atau terawangan, atau juga bisa dikatakan melihat dengan bantuan. Sebagaimana mata lahir kita melihat sesuatu dengan bantuan teropong atau alat bantu melihat jauh. Begitu juga dengan mata batin kita. Kadang mata batin kita itu dibantu oleh sesuatu di luar kita. Bantuan itu bisa dari jin, siluman, atau malaikat. Jika bantuan dari jin atau siluman, itu banyak sekali tipuannya. Sebagaimana kita melihat ke dalam kotak, dan dalam kotak itu ada videonya. Lalu kita menyangka kejadian dalam kotak itu kita sangka adalah kejadian nyata. Padahal itu hanya video. Seperti itulah pandangan mata yang dibantu oleh jin atau siluman. Karena kita melihat dengan bantuan mereka, maka penglihatan kita disetting oleh mereka. Ingat, dalam kehidupan ada istilah diwadalkan atau dikorbankan. Dalam perjanjian gaib sebenarnya bukan hanya orang nyupang untuk mencari kekayaan saja, malah orang yang mengorbankan diri membuat perjanjian dengan gaib dalam hal kekayaan itu masih seujung kuku, jika dibandingkan dengan orang yang melakukan perjanjian dalam hal ilmu dan kelebihan diantara bisa melihat gaib itu. Contoh saja anak indigo. Jangan mengira itu suatu kelebihan karena bisa melihat gaib. Kalau tidak kita sadari itu misal terjadi pada anak kita, maka itu kita sudah membiarkan anak kita dikuasai oleh iblis. Makanya sebaiknya jika ada anak indigo itu di cross check apa itu dari jin, siluman atau bukan. Orang diberi oleh iblis lewat jin dan siluman sehingga bisa melihat gaib. Itu sadar atau tidak sadar telah melakukan perjanjian dengan mereka. Nanti ruh dan sukmanya dibawa oleh iblis. Dan ditawan untuk tugas nanti jika orang itu meninggal menjadi golongan siluman yang akan melanjutkan tugas juga untuk menyesatkan orang lain. Dengan memberikan mata batin selanjutnya. Itu juga berlaku untuk ilmu-ilmu yang lain, misal ilmu kebal. Jika orang itu dalam masa hidupnya memiliki ilmu kebal dari khodam jin atau siluman, maka ruhnya ketika masih hidup akan ditawan beberapa. Lalu setelah orang itu meninggal, ruh dan sukmanya akan menjadi siluman. Jika orang itu mengamalkan ilmu kebal, maka biasanya akan menjadi siluman berwujud buaya, dan dia juga akan menjadi khodam ilmu itu, yang akan bertugas dan diberi tugas oleh iblis untuk mengajak orang agar punya ilmu kebal.
dan dia nanti yang akan menjadi khodamnya. Jika sudah bisa menyerahkan ruh dan sukma seseorang kepada iblis, maka dia akan mendapatkan kedudukan di sisi iblis sebagai siluman yang punya kedudukan. Mau seperti itu. Jadi, bisa melihat gaib itu tidak semua adalah sesungguhnya mata batin atau mata ruhani. Jika dari jin fasik atau dari siluman ya ujungnya seperti itu. Lalu jika jin itu adalah jin muslim, tetap saja mereka itu punya tujuan dan kehendak, jadi tetap saja tidak baik, maka sebaiknya orang itu bersih dari hal seperti itu. Berikutnya ada juga mata batin itu lewat bantuan khodam malaikat. Ini tidak berbahaya, tapi khodam malaikat juga sifat energinya terbatas. Malaikat itu energinya sesuai dengan kedudukan mereka. Jika kedudukan mereka tinggi ya energinya besar, jika kedudukan mereka rendah ya energinya kecil. Sama dalam hal melihat batin, kalau dari malaikat itu mereka bersifat pasif. Jadi jika tidak dipanggil membantu maka mereka akan diam saja, dan jika disuruh membantu maka harus diberi arahan yang jelas, karena mereka itu pasif, diam, dan tidak punya rancangan sendiri. Tidak seperti manusia, disuruh masak rendang ia akan mencari tahu bumbunya apa saja, tapi kalau malaikat itu disuruh masak rendang ia diam saja, bumbunya minta dikasih tahu apa saja. Kalau mata batin atau mata ruhani itu adalah mata ruh kita sendiri, karena mata ruhani atau mata kita sendiri, jadi tak beda dengan mata lahir kita, harus dibuka, sebagaimana bayi dibuka matanya. Tidak hanya cukup seperti itu, mata lahir kita itu butuh makanan lahir, vitamin, yang bisa membantu mata tak merah dan sakit. Mata lahir itu makanan penguatnya adalah makanan lahir, mata batin juga penguatnya adalah makanan batin, seperti amal kita. Seseorang yang mempunyai mata batin yang dibuka, makin lama makin tak terbuka jika mata batin itu kekurangan asupan gizi batin. Gizi batin itu apa? Yaitu amalia. Padahal suatu amal itu bisa menghasilkan energi, jika amal itu disertai keikhlasan. Makanya jika seseorang ingin mata batinnya terang benderang harus banyak melakukan amaliyah yang ikhlas. Padahal ikhlas itu sulit, maka solusinya adalah melakukan banyak amal yang kita tidak tahu. Contoh saja membangun sarana ibadah, bukan hanya dengan dana, tapi juga perbuatan nyata, keluar keringat. Misal membangun sarana ibadah, ketika sarana ibadah itu dipakai ibadah, maka kita akan mendapatkan kiriman pahala. Makin banyak orang yang memakai sarana ibadah itu, maka akan makin banyak pahala yang kita peroleh dari orang yang melakukan ibadah di tempat yang kita bangun, tanpa mengurangi pahalanya orang yang beribadah itu. Itulah makanan yang dibutuhkan oleh mata ruhani kita, pahala yang ikhlas. Ikhlas karena kita tidak tahu, sebab tak ikut ibadah, tapi kita mendapatkan pahala karena ikut membangun sarana ibadah itu. Itu contoh satu, itu seperti orang yang menanam modal ke dalam pabrik atau perusahaan dan kita akan mendapatkan bagian kita ketika perusahaan itu maju. Itulah yang membedakan antara orang satu dengan orang yang lain, sama-sama beramalnya, sama-sama jualan baju, yang satu jualan baju sendirian, yang lain punya 10.000 karyawan. Sama-sama satu kali melangkah, yang satu melangkah sendirian,
dan satunya lagi melangkah dengan disertai 10.000 karyawan. Karena asupan gizi rohaninya terpenuhi, maka rohaninya termasuk di dalamnya, mata batinnya atau mata rohaninya itu menjadi terang benderang. Nah, tanya pada diri sendiri, kamu termasuk yang mana? Ada juga mata batin atau mata rohani itu terang karena warisan amal dari nenek moyangnya. Karena nenek moyangnya banyak amalnya, maksudnya banyak perusahaan amal ibadah, lalu anak cucunya mendapatkan warisan, jadi mata rohaninya juga bisa jelas dan terang. Ketika seseorang itu ingin melatih diri menjalankan laku suluk, menempuh jalan menuju Allah, satu saat harus meluangkan waktu sebagaimana seorang mahasiswa harus meninggalkan keluarganya untuk menempuh pelajaran. Pelajaran dunia saja harus ditempuh meninggalkan rumah. Pelajaran menuju Allah itu lebih daripada itu, makanya memutus segala yang menghalangi pelajaran diterima itu harus dilakukan. Seperti harus berani meninggalkan istri yang cantik, atau anak yang manis-manis, atau kesenangan kumpul dengan teman sepergaulan. Dulu Syekh Abdul Qadir Jailani R.A. melakukan cara dan metode, orang yang menempuh jalan ruhani itu diperintah menjadi orang gila, gunanya untuk melepaskan diri dari rasa ingin dihormati, rasa ingin dimuliakan, rasa ingin dianggap ini dan itu. Kalau pengajaran dari Syekh Baharuddin Anaksabandi dengan cara diperintah kholwat, menyepi dalam kamar, apa yang dilakukan guru toreko itu hanya metode, dan sebenarnya yang diharapkan adalah bisanya diri mengalahkan kesenangan nafsu, dan memutus mata rantai kesenangan nafsu itu agar tak merantai langkah kaki menuju kedekatan diri pada Allah. Amaliyahlah sampai Allah membuka hijab makrifatmu. Terbukanya hijab makrifat itu terbukanya mata rohani dan dibukakannya Allah tahu akan alam-alam selain alam dunia ini. Bukan hanya tahu alam jin, setan, tapi tahu alam ruh, dan alam malakut, jabarut, alam kunya, alam amsal. Ketika dibukakan alam-alam itu segala sesuatu akan jelas. Di luaran sana, banyak orang yang dimuliakan orang banyak, padahal bertanduk, dan menjadi pengikut iblis. Itu baru tahu alam ruh saja sudah akan tahu kebenaran, hakikat manusia, dan ruh yang ada di dalam badannya. Banyak orang di luar sana yang dikira wali padahal ya orang biasa, malah bisa jadi di akhirat disiksa, dan di dunia diagung-agungkan sebagai wali. Jadi intinya istiqomah beramal, menjalankan amaliyah, sampai Allah bukakan mata rohanimu, dan Allah bukakan alam-alam selain alam dunia ini. Dan Allah bukakan maksud dan tujuan Allah menciptakan alam semesta ini, rencana di dalamnya, dan rancangan Allah dalam mengatur semuanya. Kamu tak akan mudah ditipu oleh perjalanan alam semesta dan peredarannya, karena tahu maksud di dalamnya. Itulah yang dimaksud makrifatullah. Tahu kehendak dan perbuatan Allah, tahu kodarnya Allah dalam mengatur perputaran alam semesta, yang membuka dan menunjukkan Allah, bukan melihat sendiri, atau berusaha melihat sendiri, sebab yang kuasa terhadap alam raya ini Allah, bukan kamu. Lah memang kamu siapa kalau mau melintasi semesta alam ini. Subhanallah di asrobi abdihi, jadi Allah yang membuka makrifatmu. Makrifat itu dibuka kalau kamu sudah menyerah total kepada Allah, ridho terhadap apapun yang Allah lakukan padamu. Sang Kiai